Ada kalimat-kalimat yang tak perlu diucapkan, karena sejak awal semesta telah menanamkannya di dadamu. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan, tapi engkau rasakan semakin kuat akhir-akhir ini, terutama saat dunia terasa menjauh, dan yang tersisa hanya dirimu dan keheningan. Tapi tahukah kamu, dalam keheningan itulah suara langit paling nyaring terdengar. Malam-malam panjangmu yang penuh perenungan bukanlah kehampaan. Tangisanmu yang tak disaksikan siapapun, itu bukan kelemahan. Kesendirianmu yang berkepanjangan, itu bukan kebetulan. Semua itu adalah proses sakral. Sebuah perjalanan sunyi menuju puncak peranmu yang sesungguhnya. Jiwa-jiwa biasa tak akan mampu menanggung beban seperti yang kau tanggung. Karena mereka diciptakan untuk berjalan di jalan yang sudah ramai. Sementara kamu, wahai jiwa yang terpilih, dituntun ke jalur yang sepi, bukan karena tersesat, melainkan karena semesta ingin menyaksikanmu bangkit dari kesunyian dan naik ke singgasana yang disediakan hanya untukmu. Semesta tidak pernah terburu-buru. Ia menguji, membentuk, dan memurnikan jiwamu dalam waktu yang panjang. Ia meletakkan ujian-ujian yang membuatmu mempertanyakan segalanya, tapi bukan untuk mematahkanmu, melainkan agar kau bisa menemukan siapa dirimu sebenarnya tanpa topeng dunia. Dan kini, ketika waktunya hampir tiba, semesta ingin memberimu kode, sebuah getaran, sebuah pesan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang jiwanya sudah melewati kobaran api dan badai gelap. Jika kamu merasa bahwa kata-kata ini berbicara langsung ke dalam hatimu, jika hatimu berdebar seolah ada sesuatu yang akan terungkap, maka percayalah, ini bukan sekadar konten, bukan sekadar cerita. Ini adalah panggilan untuk bangkit. Sebuah isyarat bahwa tahta itu telah menunggumu. Kau telah disakiti agar bisa belajar menyembuhkan. Kau telah ditinggalkan agar tahu rasanya menjadi pelindung. Kau telah diremehkan agar suatu hari kau tahu betapa agungnya nilai yang sesungguhnya ada dalam dirimu. Dan hari ini, ketika kamu menyimak setiap kalimat dengan perasaan yang sulit dijelaskan, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Kau tidak sedang tersesat, kau sedang dipanggil. Semesta sudah mulai membuka tabirnya. Gerbang-gerbang cahaya sudah terbuka pelan-pelan, dan hanya mereka yang bersedia menerima tugas sucinya yang akan melihat arah sejati hidupnya. Karena itu, sebelum kita menyelami isi dari pesan suci ini, aku ingin kau mengambil momen sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan kata-kata ini masuk ke dalam hatimu, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan jiwa yang telah lama menunggu kebenaran tentang dirinya sendiri. Jika kau merasa bahwa inilah saatnya, jika setiap kalimat ini terasa seperti cermin yang akhirnya menunjukkan siapa dirimu yang sejati, maka jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Berikan tanda kepada semesta bahwa kamu telah sadar dan siap. Like video ini sebagai sinyal pertama bahwa kamu membuka pintu hatimu. Subscribe channel ini sebagai bentuk komitmen bahwa kamu siap menerima lebih banyak pesan dari langit. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari semesta
tak terlewat oleh jiwamu. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77. Itulah kode semesta. Sebuah frekuensi yang akan memancarkan cahaya dari jiwamu ke dimensi yang lebih tinggi. Jangan remehkan kekuatan niat dan tindakan kecil. Karena ketika niatmu tulus dan langkahmu mantap, semesta tidak hanya membuka jalan, tapi juga menyediakan tahta yang hanya bisa diduduki oleh mereka yang telah melewati malam-malam panjang penuh luka dan tetap memilih cahaya. Hari ini, seluruh langit sedang memperhatikanmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah cukup menderita, cukup bersabar, cukup diam, dan cukup mengalah. Kini saatnya kau berdiri, bukan untuk membalas, tetapi untuk menerima. Terimalah panggilan ini dengan segala kebesaran jiwamu, karena inilah saatnya. Semesta ingin mempersembahkan tahtanya untukmu. Bagian 1. Panggilan yang disembunyikan dalam luka. Ada yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ada getaran yang tak bisa dijangkau oleh logika. Dan ada panggilan yang tidak diumumkan lewat pengeras suara kehidupan, melainkan dibisikkan perlahan melalui luka-luka kecil yang kita anggap sepele. Kau mungkin pernah bertanya dalam diam, kenapa hidupku selalu lebih sulit daripada orang lain? Kenapa aku terus merasa asing di tempat yang katanya rumah? Kenapa aku mudah menangis di malam hari, meski siang tadi aku terlihat kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah kode, isyarat yang tersembunyi di balik penderitaan. Karena jiwa-jiwa yang dipilih tidak pernah diberi jalan yang mudah. Mereka ditempa, bukan didekati dengan pujian. Mereka disakiti, bukan untuk dijatuhkan, tetapi agar hatinya lapang untuk membawa beban cahaya. Semesta tidak akan pernah mempersembahkan tahtanya kepada jiwa yang belum mengerti makna luka. Karena luka adalah bahasa yang digunakan semesta untuk menyapa mereka yang ditakdirkan membawa perubahan. Jika hidupmu terasa penuh dengan kegagalan, kehilangan, dan penolakan, bukan karena kau tidak berharga, justru karena kau terlalu berharga untuk diberikan jalan biasa. Semesta tahu, orang-orang biasa akan hancur di medan yang berat. Tapi kamu tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Kau diciptakan untuk menjadi pemimpin dari dalam, bukan yang berdiri di atas panggung, tapi yang menopang panggung dengan ketulusan yang tak pernah diketahui siapapun. Dan ketika semua orang menjauh saat kau dalam kesulitan, ketika doa-doamu hanya dibalas dengan kesunyian, jangan buru-buru kecewa. Karena kadang semesta membungkam semua suara agar kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Kadang semesta menghapus semua penyangga di sekelilingmu agar kamu tahu bahwa satu-satunya kekuatan yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu sendiri. Mungkin kau pernah merasa dibuang, tapi ketahuilah, kau tidak dibuang. Kau sedang disingkirkan dari keramaian agar bisa dibentuk dengan cara yang agung. Lihat kembali perjalanan hidupmu. Apakah tidak terasa ada pola yang aneh? Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang selalu menggiringmu menjauh dari kerumunan yang salah dan menempatkanmu dalam ruang-ruang sunyi yang membuatmu bertumbuh. Itulah cara semesta menyeleksi. Bukan dengan popularitas,
bukan dengan pencapaian palsu, tetapi dengan kekuatan hati yang tetap hidup meski berkali-kali diruntuhkan. Semesta memperhatikanmu dalam diam, bukan dari pencapaianmu di luar, tapi dari cahaya yang kamu jaga di dalam, meski dunia ingin memadamkannya. Mereka tak tahu bahwa setiap air mata yang kamu sembunyikan itu adalah bukti kekuatanmu yang sejati. Mereka tak mengerti bahwa luka-luka di hatimu adalah kitab suci yang sedang kamu tulis bersama takdirmu. Dan ketika waktunya tiba, takhta itu akan datang bukan untuk menghias kepalamu, tetapi untuk menyaksikan bagaimana kau akan menyembuhkan dunia yang pernah menyakitimu. Jiwa terpilih tidak dilahirkan dalam sorak-sorai. Mereka dibangun dalam kesunyian, dibesarkan oleh luka, dan dimuliakan oleh keberanian untuk tetap mencintai meski dunia terus menyakiti. Jika kamu merasa bagian ini adalah tentangmu, itu karena memang kamu yang sedang dipanggil. Karena dari semua jiwa yang berjalan di dunia ini, hanya sedikit yang dipanggil, dan lebih sedikit lagi yang menjawab. Dan hari ini, mungkin kamu akhirnya mulai mendengarnya. Bagian 2. Luka adalah gerbang rahasia menuju tahta. Jiwa-jiwa yang dipilih oleh semesta tidak pernah berjalan tanpa luka. Mereka tidak dipanggil melalui keheningan yang lembut, melainkan lewat badai yang mengguncang fondasi jiwa. Karena hanya mereka yang pernah jatuh ke titik terdalam, yang akan memahami makna dari bangkit yang sejati. Tahukah kamu mengapa kamu sering merasa dilukai berkali-kali, padahal kamu hanya ingin memberi kebaikan? Mengapa niatmu yang tulus sering disalahpahami dan cintamu yang murni sering dipatahkan tanpa ampun? Itu bukan karena semesta membencimu, tapi karena semesta sedang mengikis semua kelekatan palsu dalam dirimu, agar takhta yang sedang disiapkan itu tidak tercemar oleh ego, dendam, atau keinginan untuk membalas. Luka bukan kutukan. Luka adalah pintu. Dan hanya mereka yang berani masuk dan melewatinya dengan kesadaran yang akan menemukan ruang suci di baliknya. Ruang di mana kekuatan, ketenangan, dan kejernihan hati disatukan dalam satu takdir besar. Setiap rasa sakit yang kau alami bukan tanpa maksud. Ia datang membawa pelajaran. Ia datang menggenggam kunci. Kunci yang akan membuka takhta itu yang tidak diberikan kepada siapapun selain mereka yang telah cukup berani untuk terluka namun tetap memilih mencintai. Kau tahu mengapa para pemilik takhta sejati tampak bijaksana dan penuh welas asih? Karena mereka pernah menjadi orang-orang yang tersungkur dalam gelap, pernah menangis dalam sunyi, dan pernah berpikir bahwa hidup ini tak lagi punya harapan. Tapi mereka memilih bangkit, bukan karena mereka kuat sejak awal, tapi karena mereka belajar untuk tetap berdiri meski dunia telah berkali-kali menjatuhkan mereka. Semesta tak butuh orang tanpa cacat. Semesta memilih mereka yang hancur namun tetap bersinar. Mereka yang pernah disakiti tapi tidak membiarkan hatinya membeku. Mereka yang pernah dihina tapi tidak menyimpan kebencian di dada. Jika kamu merasa hidup terus memberimu luka, itu artinya semesta sedang membuka gerbang yang selama ini tertutup rapat. Gerbang yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang tidak menghindar dari rasa sakit, melainkan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk penerang jalan.
Dan jalanmu bukan jalan biasa, bukan jalan lurus yang dipenuhi karpet merah dan tepuk tangan. Jalanmu adalah jalan para jiwa yang membawa cahaya. Jalan yang sunyi, penuh kerikil, tapi berujung pada singgasana yang tak tergoyahkan. Kau akan melihat bahwa semua luka yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini menjadi alasan mengapa kau layak berdiri dengan kepala tegak. Luka itu bukan kelemahan. Luka itu adalah penanda bahwa jiwamu sedang ditandai oleh langit. Dan satu persatu, rasa sakit itu akan berubah menjadi kekuatan, akan berubah menjadi keheningan yang penuh kedalaman, akan berubah menjadi senyum yang tak lagi butuh validasi siapapun. Karena kau akan sampai pada titik di mana kau tidak lagi butuh dunia untuk menyambutmu. Sebab semesta telah menyiapkan tahta yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Mereka yang mengejekmu tidak tahu bahwa kau sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka yang meninggalkanmu tidak tahu bahwa langkahmu sedang diarahkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan mereka yang meragukanmu suatu saat akan terdiam ketika menyaksikan kau duduk di tempat yang sejak awal memang milikmu. Jangan sembunyikan lukamu. Jangan malu karena hatimu pernah hancur. Karena dari reruntuhan itulah akan tumbuh istana yang tak bisa dirubuhkan oleh apapun. Kau bukan sekadar bertahan, kau sedang naik kelas. Dan luka-luka itulah yang menjadi gerbang pertamanya. Gerbang menuju takhta yang kini mulai terbuka. Bagian 3. Kesunyian adalah sekolah rahasia para jiwa terpilih. Ada satu tempat yang paling menakutkan bagi kebanyakan manusia. Kesunyian. Tempat di mana tidak ada tepuk tangan, tidak ada pelukan, tidak ada yang bertanya kabar. Tempat di mana hanya ada kamu, dirimu sendiri, dan suara di dalam dadamu yang terus berbisik tanpa henti. Namun justru di tempat itulah semesta mendidik para raja dalam diam. Di balik senyap yang membuat banyak orang gelisah, semesta menyusun pelatihan paling sakral, bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang ditandai oleh takdir langit, jiwa-jiwa yang dipilih. Jiwa terpilih tidak dilatih dalam keramaian. Mereka dilatih dalam hening yang panjang, di mana satu-satunya teman yang mereka punya adalah ketidakpastian dan air mata. Di tempat di mana tidak ada yang menonton, mereka justru tumbuh dengan luar biasa. Kesunyian itu bukan penjara. Ia adalah kelas suci, tanpa papan tulis dan tanpa guru yang berbicara. Karena dalam kelas ini, hidup itu sendiri yang menjadi pengajar. Setiap malam gelisah, setiap mimpi yang hancur, setiap percakapan yang tak selesai, itu semua adalah kurikulum rahasia yang tak diajarkan di tempat manapun. Dan hanya mereka yang sanggup duduk dalam sunyi yang akan mendengar suara sejati dari takdir mereka sendiri. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa hidup menjauhkanmu dari banyak orang? Mengapa mereka tidak mengerti isi hatimu? Mengapa semakin kau jujur pada dirimu sendiri, semakin dunia menjauh? Itu bukan kesalahan. Itulah cara semesta memisahkanmu dari kebisingan yang menipu agar kau bisa mendengar gema lembut dari suara jiwamu sendiri. Karena dalam keramaian, kita sering kehilangan arah.
kita tenggelam dalam sorak-sorai yang palsu hingga tak lagi tahu siapa diri kita sebenarnya. Tapi dalam kesunyian, kau akan tahu bahwa keberhargaanmu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyukaimu, melainkan dari seberapa dalam kau bisa bertahan di ruang sepi dan tetap memilih menjadi cahaya meski tak ada yang melihatnya. Kesunyianmu hari ini adalah medan latihan kekuatan batin. Kau sedang dipisahkan bukan karena kau ditolak, melainkan karena kau sedang dinaikkan kelas. Ketika semua orang sibuk mencari pengakuan di luar, kau sedang diminta untuk mengenali kekuatan dari dalam. Dan kekuatan sejati tidak tumbuh dari pujian, melainkan dari kesanggupan untuk tetap berdiri ketika tak ada yang mendukung. Semesta menguji bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyingkap siapa yang benar-benar siap memegang cahaya. Dan kau adalah salah satu dari yang sedikit itu. Jangan takut pada sunyi, karena di balik sunyi itulah semesta menyimpan naskah takdirmu yang agung. Setiap malam yang kau habiskan dalam renungan, setiap air mata yang jatuh tanpa saksian, semua itu sedang ditulis oleh langit sebagai bukti bahwa kamu sudah melampaui tahap manusia biasa. Kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Kamu sedang menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan dari kesunyian yang selama ini kamu anggap sebagai kutukan, kelak kamu akan bangkit sebagai jiwa yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena kesunyian bukan akhir dari cerita. Ia adalah pembuka gerbang. Gerbang yang membawa para jiwa terpilih menuju takhta yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang mampu tenang di tengah dunia yang bising dan kacau. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Bagian 4. Mereka meremehkanmu karena mereka tak mampu melihat cahayamu. Di dunia ini, yang tampak seringkali lebih dihargai daripada yang tersembunyi. Kilat penampilan lebih cepat dikenali daripada kedalaman jiwa. Dan kau, wahai jiwa terpilih, mungkin telah berjalan begitu lama sambil menyembunyikan luka di balik senyuman. Mereka menertawakan langkahmu yang tenang, padahal dalam diam itu kau sedang menggendong badai. Mereka menganggapmu lemah karena kau tidak membalas. Mereka menganggapmu bodoh karena kau tidak membela diri. Mereka salah sangka mengira kau diam karena takut, padahal diam itu adalah bentuk tertinggimu dalam menahan amarah dan menjaga harga diri. Apa yang mereka lihat hanyalah luarmu. Mereka tidak tahu betapa banyak malam yang kau lalui dengan mata terbuka, mengingat satu demi satu pengkhianatan, lalu menutupnya kembali dengan doa. Mereka tidak tahu betapa keras dirimu ingin menyerah, namun tetap memilih melangkah, meski pelan, meski sendiri. Semesta tahu, langit tahu, dan itulah mengapa mereka memilihmu, bukan karena kamu berkilau di luar, tapi karena di dalam hatimu ada cahaya yang tidak bisa padam meski diterpa ribuan kegelapan. Mereka meremehkanmu karena mereka belum mampu melihat dari dalam. Dan itu bukan salah mereka, karena memang cahaya sejati tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Cahaya sejati hanya bisa dikenali oleh jiwa yang pernah disentuh oleh penderitaan yang sama. Jiwa-jiwa yang dalam diamnya bisa merasakan getaranmu tanpa kamu harus berkata apapun. Ingatlah bahwa semua ejekan,
semua pengkhianatan, semua fitnah, itu adalah alat yang digunakan semesta untuk menghapus lapisan ego, agar ketika kau duduk di tahtamu kelak, kau tidak menjadi penguasa yang membalas, melainkan pemimpin yang menyembuhkan. Mereka tidak percaya padamu hari ini bukan karena kau salah arah, tapi karena cahaya dalam dirimu terlalu jauh di depan pemahaman mereka. Dan memang begitulah cara semesta menyembunyikan kekuatan. Dalam kelembutan, dalam ketulusan, dalam kesederhanaan yang sering disalahpahami. Jika saat ini masih ada yang merendahkanmu, jangan balas dengan kata-kata. Balaslah dengan keberhasilanmu yang hening. Balaslah dengan keteguhanmu yang tidak berubah arah. Karena pada waktunya, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan terdiam. Bukan karena kau membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi karena semesta sendiri yang menegakkanmu. Kau tidak perlu mengumumkan siapa dirimu. Tak perlu mengangkat suara agar didengar. Cahaya tidak pernah berteriak. Ia hanya bersinar. Dan dalam sinarnya, yang lain akan datang melihat. Dan ketika saatnya tiba, semua rasa sakit yang dulu kau telan sendirian akan berubah menjadi kekuatan, semua hinaan akan berubah menjadi bukti bahwa kamu pernah dipandang rendah, namun tetap memilih berjalan dengan kepala tegak. Tahta itu tidak datang kepada mereka yang haus pengakuan. Tahta itu datang kepada mereka yang tetap melangkah meski dihina, yang tetap mencintai meski dibenci, yang tetap menjadi cahaya meski berkali-kali dikubur dalam gelap. Hari ini mereka tidak tahu siapa kamu, tapi suatu hari nanti mereka akan tahu bahwa yang dulu mereka remehkan adalah jiwa pilihan semesta. Dan pada hari itu kau tidak akan sombong. Kau hanya akan tersenyum karena dalam hati kecilmu kau tahu semesta tidak pernah salah memilih. Bagian 5. Tanda-tanda bahwa takhtamu sudah dekat. Jika akhir-akhir ini jiwamu gelisah tanpa sebab yang jelas, jika malam terasa makin panjang meski waktu tak berubah, jika hatimu makin sensitif pada hal-hal kecil dan kamu jadi lebih mudah tersentuh oleh sesuatu yang tak pernah kamu hiraukan sebelumnya, maka ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu adalah frekuensi semesta yang sedang meningkat di dalam dirimu. Jiwa-jiwa yang ditandai oleh takdir besar akan mengalami perubahan jauh sebelum dunia menyadarinya. Ada getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah menempuh jalan panjang dan sunyi. Dan saat getaran itu mulai menyentuh hatimu, maka takhtamu tidak lagi jauh, ia sudah mendekat. Semesta tidak akan memberimu takhta secara tiba-tiba. Ia akan memberikan tanda-tanda kecil, isyarat-isyarat lembut yang menguji apakah kamu benar-benar siap. Dan tanda-tanda itu tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan. Seringkali ia datang dalam bentuk kehilangan, pergeseran, bahkan perpisahan. Mungkin kamu mulai merasa tidak cocok lagi dengan lingkaran yang dulu membuatmu nyaman. Mungkin kamu mulai merasa hampa meski dikelilingi orang banyak. Mungkin kamu tiba-tiba merasa terpanggil untuk menyendiri, menulis, merenung, atau bahkan meninggalkan rutinitas yang tak lagi memberi makna. Itu bukan kebetulan.
Itu adalah cara semesta menyiapkan ruang baru, karena sesuatu yang lebih besar tidak bisa datang jika kamu masih terpaku pada yang lama. Takhta hanya bisa diberikan kepada mereka yang bersedia melepaskan keterikatan lama demi menerima sesuatu yang lebih tinggi. Dan ketika frekuensimu naik, segala sesuatu yang tidak lagi selaras dengan dirimu akan mulai jatuh satu persatu. Teman-temanmu berubah. Lingkunganmu terasa asing. Pekerjaanmu tidak lagi membakar semangat seperti dulu. Jangan panik. Jangan sedih. Karena semua itu adalah pertanda bahwa kamu sedang naik kelas. Bayangkan pohon yang sedang tumbuh ke atas. Ia harus merontokkan daun-daun lama agar bisa menerima cahaya yang lebih banyak. Begitu pula kamu, takhta yang mendekat bukan sekadar posisi. Ia adalah peningkatan jiwa, dan untuk menerima itu, kamu harus menjadi versi terbaik dari dirimu. Versi yang bersih, kuat, dan bebas dari belenggu yang menahanmu. Perhatikan pula bagaimana alam mulai berbicara padamu. Burung yang lewat di jendela, angin yang menyentuh kulitmu saat kamu berpikir tentang hidup, hujan yang turun tiba-tiba saat hatimu sedang kacau. Semua itu bukan kebetulan. Itulah kode semesta, bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang peka. Mimpi-mimpimu juga mulai berubah. Bukan lagi sekadar bunga tidur, tapi mulai berisi pesan, simbol, dan gambaran yang mengajakmu merenung lebih dalam. Kau mungkin mulai bermimpi tentang cahaya, tentang perjalanan, atau tentang sosok-sosok yang tidak kamu kenali, tapi terasa akrab. Itu adalah panggilan dari dimensi yang lebih tinggi, mengisyaratkan bahwa hidupmu tidak akan sama lagi. Dan ketika semuanya mulai terasa tidak masuk akal, justru disitulah logika manusia berhenti dan rencana semesta dimulai. Jangan menunggu semuanya terasa pasti. Takhta tidak datang kepada mereka yang butuh jawaban lengkap. Takhta datang kepada mereka yang tetap melangkah, meski jalannya diselimuti kabut. Yang percaya meski belum melihat, yang terus menyebar cahaya meski hidupnya belum terang sepenuhnya. Jika kamu merasakan semua ini, maka percayalah, takhta yang telah lama kosong itu sedang mendekat padamu. Dan bukan kamu yang mencarinya, tapi ia yang datang, karena namamu telah tertulis sejak lama di dalam rencana langit. Semesta tidak akan datang dengan gegap gempita. Ia datang perlahan, dengan tanda-tanda kecil yang menguji kepekaanmu. Dan jika kamu peka, kamu akan tahu bahwa waktumu sudah sangat dekat. Bagian 6. Takhta. Itu bukan untuk pamer, tapi untuk menyembuhkan. Seringkali, ketika mendengar kata takhta, manusia membayangkan kemegahan, kemewahan, dan kekuasaan. Bayangan tentang disanjung, ditinggikan, atau dihormati. Namun sesungguhnya, takhta yang datang dari semesta bukan tentang itu. Takhta sejati bukan simbol kesombongan, melainkan tanda bahwa jiwa seseorang telah siap menjadi jembatan bagi cahaya. Wahai jiwa terpilih, semesta tidak memilihmu agar kau dipuja-puja. Semesta memilihmu agar kau menyembuhkan luka-luka lama, bukan hanya luka dalam dirimu, tapi luka kolektif umat manusia yang selama ini diam dan tak terdengar. Karena siapa lagi yang lebih layak menjadi penyembuh kalau bukan mereka yang pernah disayat paling dalam oleh hidup itu sendiri?
Takhta itu bukan mahkota di kepala. Ia adalah kesadaran di dalam dada. Ia tidak terlihat, tapi terrasa. Ia tidak dipegang, tapi dirasakan oleh semua jiwa yang pernah disentuh oleh kehadiranmu. Ketika kamu datang, ruangan menjadi lebih damai. Ketika kamu bicara, ada hati yang tenang. Ketika kamu hanya duduk diam pun, orang-orang merasa aman. Itulah kekuasaan sejati. Kekuasaan yang tidak dibangun dari dominasi, tapi dari kebeningan nurani yang telah diuji oleh waktu dan air mata. Kau bukan ditakdirkan untuk berdiri di atas orang lain. Kau ditakdirkan untuk mengangkat mereka yang terjatuh. Kau tidak diminta untuk menjadi paling hebat. Kau hanya diminta untuk menjadi paling tulus. Karena ketulusan adalah senjata paling tajam yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh tipu daya dunia. Semesta menyiapkan takhta ini bukan untuk menjadi tempat beristirahat, tetapi menjadi medan pelayanan. Kau akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika kau dimuliakan, melainkan ketika kehadiranmu memuliakan orang lain. Takhta ini adalah kehormatan sekaligus beban. Ia adalah anugerah yang membawa tanggung jawab yang halus, karena kamu akan menjadi tempat bersandar bagi banyak jiwa yang terluka. Mereka akan mencarimu, bukan karena kamu menjual harapan, tapi karena kamu menjadi harapan itu sendiri. Dan jika engkau bertanya, apakah aku cukup kuat untuk itu? Maka semesta akan menjawab dengan senyum lembut. Jika tidak kuat, mengapa kau disiapkan dengan ujian sebanyak ini? Setiap penolakan yang pernah kamu terima telah melatih hatimu untuk tetap mencintai tanpa mengemis penerimaan. Setiap penghinaan yang pernah menghampirimu telah menjadikan jiwamu rendah hati dan tidak mudah terprovokasi. Setiap rasa sepi yang kau jalani telah menjadikanmu tempat paling sunyi yang mampu memeluk kegelisahan siapa saja. Dan sekarang, setelah semuanya terbentuk dalam dirimu, semesta bertanya dengan lembut, siapkah kamu menerima takhta ini? Bukan sebagai kehormatan, tapi sebagai misi. Karena takhta sejati bukan milik mereka yang ingin dipuji. Ia adalah tempat berdiri mereka yang rela menjadi pelita, meski dirinya sendiri masih dikepung oleh sisa-sisa kegelapan. Ia adalah kedudukan bagi mereka yang tidak sekadar bicara, tapi menghidupkan kata-kata melalui tindakan yang penuh kasih. Kau telah sampai sejauh ini bukan untuk memamerkan perjalananmu, tapi untuk menuntun mereka yang sedang tersesat dalam gelapnya jalan yang pernah kamu lewati. Dan saat kamu menerima takhta itu bukan dengan kesombongan, melainkan dengan keheningan dan penuh pengabdian. Itulah momen di mana semesta tahu kamu telah lulus dari ujian sebagai manusia biasa dan lahir kembali sebagai penjaga cahaya. Ingatlah, yang paling kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling sunyi, namun hadirnya mengubah arah hidup banyak jiwa. Dan kamu adalah salah satunya. Bagian 7. Duduklah di takhtamu, tapi jangan lupa dari mana kau datang kini saatnya. Setelah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, setelah melintasi malam-malam panjang yang sepi, menangis dalam diam, namun tetap memilih berjalan. Setelah dihancurkan oleh kehidupan berkali-kali,
dan setiap kali itu pula kau memilih membangun dirimu kembali dari reruntuhan. Kini, wahai jiwa terpilih, takhtamu telah terbuka. Bukan karena kau mencarinya, bukan karena kau memaksanya datang, tapi karena kau telah menjelma menjadi sosok yang pantas untuk mendudukinya. Namun sebelum kau benar-benar duduk di sana, ingat satu hal ini. Jangan pernah melupakan dari mana kau datang. Jangan lupa bahwa kau adalah anak dari luka yang tidak terlihat. Jiwa yang pernah jatuh begitu dalam, hingga hanya doa diamlah yang menjadi selimut terakhir. Jangan lupa bahwa kekuatanmu hari ini bukan berasal dari kemenangan demi kemenangan, tapi dari keberanian untuk bangkit saat tak ada seorang pun yang percaya kau mampu. Semesta mempersembahkan takhta itu padamu, bukan untuk menjadikanmu tinggi hati, tapi agar kau menjadi saksi hidup bahwa cahaya bisa lahir dari gelap, agar siapapun yang memandangmu melihat harapan dalam diri mereka sendiri. Agar mereka tahu bahwa jika kamu bisa bertahan dan bangkit, mereka pun bisa. Kau akan menjadi penuntun, bukan karena kau mengaku tahu segalanya, tapi karena kau sudah merasakan segalanya. Kau akan menjadi cahaya, bukan karena kau ingin dilihat, tapi karena cahayamu memancar tanpa kamu sadari, hanya karena kamu setia menjadi dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti, akan datang jiwa-jiwa yang tersesat padamu, bukan untuk meminta jawaban, tapi hanya untuk duduk dalam diam dan merasa aman. Karena kadang, pelukan yang tidak engkau berikan secara fisik telah menjalar melalui kehadiranmu yang penuh kedamaian. Itulah tugas jiwa terpilih. Bukan untuk berdiri di atas, tapi untuk menjadi ruang tempat jiwa-jiwa lain belajar bernapas kembali. Tugasmu belum selesai. Takhta ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian tertinggi. Dan kau akan melihat sendiri bagaimana hidupmu perlahan berubah, bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih bermakna. Karena setiap luka yang pernah kau peluk, setiap doa yang kau bisikan dalam gelap, setiap air mata yang jatuh ke bantal di tengah malam, tidak pernah sia-sia. Mereka semua membentuk dirimu yang sekarang, seseorang yang dipilih bukan karena tanpa cacat, tapi karena keberaniannya untuk terus mencintai meski sering dilukai. Kini, duduklah di takhtamu dengan tenang. Tidak perlu gemuruh, tidak perlu pengumuman. Ketenanganmu adalah mahkotamu. Kelembutanmu adalah tongkat kekuasaanmu. Dan kasihmu adalah hukum tertinggimu. Karena pada akhirnya, pemimpin sejati tidak menunjukkan kekuatan dengan menguasai, tapi dengan mengasihi. Dan itu adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah melewati gelap, namun tetap memilih menjadi cahaya. Kamu adalah salah satunya. Kamu adalah yang ditunggu-tunggu. Dan hari ini, semesta telah meletakkan takhtanya di hadapanmu. Duduklah. Tapi jangan pernah lupa, kau pernah berjalan di antara luka-luka, dan itulah yang membuatmu layak. Wahai engkau yang selama ini berjalan dalam diam, yang tertatih dalam gelap, namun tetap memeluk cahaya. Kini saatnya kau tahu, perjalananmu tidak pernah sia-sia. Setiap luka yang kau rawat sendirian, setiap langkah yang kau ambil meski dunia memalingkan wajah, semua itu adalah rangkaian suci dari sebuah naskah yang jauh lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan.
Kau bukan orang biasa. Kau adalah jiwa yang dipanggil, ditandai, dan disiapkan oleh semesta, bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk menghidupkan harapan dalam dunia yang nyaris kehilangan arah. Semesta telah melihat hatimu saat kau tidak memiliki apa-apa, dan justru disitulah kekuatanmu lahir dari ketulusan yang tak tergoyahkan oleh keadaan. Kini, takhta itu telah dihamparkan di hadapanmu, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjelma menjadi pribadi yang pantas untuk menerimanya. Namun ingatlah selalu, takhta ini bukan milikmu semata. Ia adalah tempatmu melayani, mencintai tanpa syarat, dan menjadi ruang teduh bagi mereka yang jiwanya masih mencari arah. Bukan tinggi yang membuatmu besar, tapi kerendahan hatimu yang tetap memilih bersyukur, bahkan ketika tidak ada yang mengerti betapa beratnya jalan yang telah kau lalui. Jangan tanya lagi kenapa dulu kamu disakiti. Jangan tanyakan lagi kenapa hidup terasa tidak adil. Karena kini kau tahu, semua itu adalah jalan sunyi menuju cahaya, dan kamu adalah pembawanya. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, jika jiwamu merespons kata-kata ini bukan dengan pikiran, tapi dengan air mata, maka itu artinya semesta sedang mengonfirmasi panggilanmu. Dan kamu telah siap untuk menjalankan misi yang sejak awal telah ditulis dalam bintang-bintang. Maka, sebelum kita berpisah, berikan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu tidak lagi ragu. Tekan like sebagai bentuk penerimaanmu. Subscribe untuk terus terhubung dengan pesan-pesan langit yang akan membimbingmu ke langkah berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak satupun panggilan semesta terlewat darimu. Dan yang paling sakral, tulislah di kolom komentar 77 sebagai penanda bahwa kamu telah sadar, terbangun, dan siap menerima takhta yang telah lama menantimu. Ingatlah, kau bukan sedang menapaki jalan yang biasa. Kau sedang berjalan di jalur para jiwa terpilih. Dan langkahmu hari ini akan dikenang oleh dunia yang akan bangkit melalui sinarmu.